bisa pasrah memandang Saidah, istriku yang terbaring lemah di sebuah rumah sakit di kota Madinah. Namun, keteganganku mendapati istri yang harus menjalani persalinan di tanah rantau dan jauh dari keluarga ini rupanya belum cukup. Sebab ternyata istriku telah divonis harus melahirkan dengan cara operasi sesar oleh dokter yang menanganinya. Sekonyong-konyong seorang petugas langsung menghampiriku dan menyodorkan secarik tagihan berisi beberapa angka. Dia berkata, "Ya, benar, hanya 17 juta dan harus dibayar cash sekarang," kata petugas itu datar. Tanpa sadar air mataku perlahan mulai mengalir. Ya Allah ya Rabb, dari mana uang sebanyak itu? Jangankan tabungan atau celengan, handphone pun adalah barang yang sangat mewah bagiku yang masih berstatus mahasiswa Universitas Islam Madinah. Kemudian petugas itu berkata lagi, "Kami baru bisa bertindak jika biaya administrasi itu sudah lunas." Kata-kata petugas rumah sakit itu selalu terngiang layaknya palu godam yang menghantam kepalaku. Saat perasaan hati gelisah luar biasa terlintas dalam benakku sebuah ayat Al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Penggalan surat yang sudah lama ku hafal itu tiba-tiba berkelebat dalam pikiranku, seolah ada yang menggerakkan. Tanpa pikir panjang aku langsung melangkah mengambil air wudhu dan bersimpuh di hadapannya. Seperti tanpa jarak, saat itu aku benar-benar menumpahkan segala curhatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dan berdoa, sholat lagi dan berdoa, itu saja yang kuulang-ulang terus. Ternyata apa yang aku lakukan itu membuat beberapa dokter iba, karena tahu keadaanku yang memang tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun lalu bersedia membantu proses operasi tanpa perlu dibayar. Alhamdulillah pertolongan Allah mulai terbuka. Demikian batinku dalam diam. Ibarat pepatah malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Saat menghadapi direktur rumah sakit, para dokter spesialis itu malah langsung kena semprot oleh sang direktur. "Memangnya ini rumah sakit punya bapak kalian? Semua peralatan dan obat-obat itu harus dibayar. Kalian di sini hanya bekerja menjalankan tugas saja, tidak punya hak untuk membebaskan biaya pasien sesar." Demikian ujar direktur yang emosi itu. Aku hanya diam membisu di belakang. Dalam hati, aku kasihan juga melihat para dokter-dokter yang hendak berniat menolongku itu. Mereka kena marah hanya karena ingin membantu urusanku saja. Dan entah mengapa, lagi-lagi aku ingin sholat dan mengadu kepadanya lagi. Kemudian tiba-tiba hati ini terasa sejuk dalam lautan doa yang terus kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukanku dengan salah seorang pengurus rumah sakit. Uniknya orang yang baru kukenal itu kaget dan sontak merangkul badanku dengan akrab. Usut punya usut, ternyata ia membaca nama yang tertera di kartu lembaran identitasku, Nasirul Haq Al-Bilawi. Rupanya orang itu mengira diriku berasal dari suatu daerah dan semarga dengannya, dari dataran Arab, yaitu Alwi atau Alawi. Entah apa karena saya dianggap garis keturunan Alawi dari Hadramaut, padahal Bilawi itu adalah Bilawa, nama sebuah kampung di pelosok Sulawesi Selatan. Singkat kata, semua biaya operasi ditanggung olehnya. Subhanallah walhamdulillah, ucapku penuh syukur. Qadarullah, ternyata kisah ketegangan di rumah sakit Madinah itu rupanya belum tuntas. Pasca operasi sesar yang selesai dilakukan, sontak sesaat rumah sakit itu langsung heboh. Ternyata ada inspeksi mendadak, sidak, alias razia bagi para penduduk kota Madinah yang tidak memiliki identitas lengkap. Ya Allah ya Rabb, sekali lagi aku hanya bisa berharap dan meminta kepadamu. Sebab wanita yang baru saja melahirkan anak pertamaku itu tak punya identitas sama sekali, kecuali ia adalah istriku yang sah. Sudah maklum bagi para pendatang, pasien gelap atau siapa saja yang ketahuan tidak punya identitas terancam dipulangkan dengan paksa, meski bersama bayi merahnya sekalipun. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah tidur dan membiarkan hambanya dirundung kesusahan. Allah berkuasa atas segala tipu daya yang ada. Saat petugas pemeriksa itu datang, mereka hanya melewati istriku yang masih terbaring lemas. Rupanya petugas itu mengira diriku adalah seorang tenaga kerja Indonesia alias pembantu.
Dan istriku disangkanya adalah seorang majikanku, orang Arab yang sedang kujaga. Allahu Akbar. Tak henti-hentinya aku berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Penolong bagi hambanya yang berserah diri dan tawakal kepadanya. Allah tak pernah tidur.